Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Ahmad Kaisar dengan NPM 237006093. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modul yang saya kerjakan, yaitu modul landing page dan juga setup untuk aplikasi 3D modeling yang sedang kami kembangkan. Jadi di sini untuk pertama saya akan menjelaskan tentang landing page yang kami kembangkan. Yang pertama yaitu ada navbar. Seperti pada umumnya terdapat beberapa pilihan menu untuk menavigasikan pengguna ke section yang ingin dituju. Lalu untuk halaman utama atau hero section terdapat tulisan dan juga tombol yang akan mengarahkan pengguna ke aplikasi utama. Lalu jika di scroll ada informasi mengenai transformator sendiri. Lalu ada informasi keterkaitan dengan materi transformasi linear dan juga ada informasi mengenai tim pengembang atau anggota kelompok yang mengembangkan proyek kali ini. Mungkin untuk landing page cukup sekian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai setup JS. Jadi dalam kode ini itu mencakup fungsi utama seperti inisialisasi adegan 3D berupa scene, kamera, juga renderer yang berguna untuk menciptakan ruang interaktif, lalu pencahayaan untuk memberikan kesan realistis, dan juga pembuatan objek seperti alas, dinding, dan sebagainya. Dan juga dilengkapi rotasi atau translasi, juga skalasi, yang mana untuk fungsi-fungsi tersebut itu relevan dengan materi yang kami ambil, yaitu linear transformasi. Sebagai tambahan, untuk semua transformasi yang ada di aplikasi ini itu dihitung menggunakan matriks transformasi 4x4 yang mana merupakan inti dari transformasi linear. Di sini terdapat beberapa kode untuk menginisiasi seperti kamera, lalu drag controls ataupun orbit controls yang berguna sebagai pengaturan sudut pandang ataupun kamera. Mungkin untuk presentasi modul yang saya kerjakan dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang app modul dan object manager modul dari project yang telah kami buat. Nah, baik, di sini ada app modul yang merupakan HTML. Nah, di sini ada main canvas, yaitu untuk menyimpan aset-aset 3D yang telah kami sediakan. Kemudian ada top toolbar atau navbar. Nah, di dalam top toolbarnya terdapat judul project yang kami buat. Kemudian ada wall 1 untuk menambahkan wall atau 3D yang tadi aset yang kami sediakan. Kemudian juga ada wall 2, ada wall 3. Dan selain wall, kita juga menyediakan floor dan juga roof. Nah, kemudian ada action control. Sebelah tadi aset-aset 3D tersebut ada action control yang mana bisa menduplicate dan juga menyimpan sebagai gambar. Kemudian ada bottom toolbar. Nah, di dalam bottom toolbar ada fungsi-fungsi untuk mengkorelasikan dengan materi transformasi linear. Nah, sebelumnya ada fungsi undo, ada fungsi redo, dan juga remove.
Nah, kemudian ada Object Manipulation Control yang merupakan sebagai implementasi dari materi transformasi linear, yaitu bisa menambah size, juga mengecilkan size, dan bisa merotasi ke kiri, rotasi ke kanan, rotasi ke atas, rotasi ke bawah, kemudian bisa berputar ke kiri dan juga berputar ke kanan. Nah, kemudian ada Object Manager Module yang merupakan model JavaScript. Nah, di sini terdapat objek posisi untuk merepresentasikan aset 3D yang akan disimpan. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi-fungsi seperti offset untuk memindahkan objek, seperti fungsi translasi di transformasi linear, yaitu untuk memindahkan posisi. Nah, kemudian ada juga fungsi untuk rotation control, yaitu dalam transformasi linear berarti rotasi, yaitu untuk memutar sebuah objek. Kemudian di dalam kodenya juga terdapat scale control, yaitu untuk membuat sebuah objek menjadi besar atau kecil. Jika dalam transformasi linear berarti disebut dengan skala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Apriana Nugraha dengan NPM 237006067. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu membuat modul Control Manager dan History Manager. Yang pertama, Control Manager. Skrip ini bertanggung jawab untuk menangani kontrol manipulasi objek dalam ruang 3 dimensi. Fungsi utamanya melibatkan interaksi pengguna terhadap elemen-elemen yang ada di kanvas seperti translasi, rotasi, dan skala objek. Fitur utama yang pertama yaitu translasi atau perpindahan objek, menggunakan drag controls dari 3JS untuk memindahkan objek yang telah dipilih. Fungsi ini memungkinkan pengguna menyeret objek ke lokasi yang diinginkan secara intuitif menggunakan mouse. Begini contohnya, kita klik wall yang pertama. Nah, ketika diklik lalu bisa digeser, di drag. Yang kedua yaitu rotasi objek. Skrip mengimplementasikan kontrol untuk memutar objek pada 3 sumbu utama: sumbu X, rotasi ke atas atau ke bawah; sumbu Y, rotasi ke kiri atau ke kanan; lalu sumbu Z, roll atau rotasi seperti memutar tombol. Penggunaan rotasi berbasis matriks transformasi sesuai konsep aljabar linear. Jadi kita bisa dirotasikan ke kiri, ke kanan, bahkan ke atas, ataupun ke bawah, atau bahkan di roll. Lanjut yang ketiga yaitu pengaturan skala. Objek dapat diperbesar atau diperkecil dengan fungsi scale up dan scale down. Fungsi ini memanfaatkan pengaturan skala matriks yang mengubah dimensi objek tanpa memengaruhi properti lainnya. Kita klik, lalu kita bisa di scale up, nah, atau scale down. Jadi memperbesar atau memperkecil objek. Lalu yang keempat yaitu event listener. Skrip menghubungkan elemen HTML dengan event tertentu, misalnya tombol untuk rotasi, skala, atau translasi. Semua interaksi pengguna diterjemahkan ke manipulasi objek di kanvas melalui fungsi 3JS. Keunggulannya, memanfaatkan prinsip matriks transformasi 4x4 untuk memastikan rotasi, skala, dan translasi dilakukan secara presisi. Interaktivitas tinggi dengan implementasi drag controls untuk mempermudah pengguna. Lalu, skrip selanjutnya yaitu History Manager. Skrip ini bertugas untuk melacak dan mengelola sejarah aksi yang dilakukan oleh pengguna. Fungsi ini memastikan pengguna dapat melakukan undo dan redo dengan mudah. Fitur utama yang pertama, penyimpanan sejarah aksi. Semua aksi pengguna seperti menambahkan, memindahkan, merotasi, atau menghapus objek dicatat dalam sebuah array bernama history stack. Setiap elemen dalam array berisi status lengkap dari adegan termasuk posisi, rotasi, dan scale objek. Jadi ketika tadi kita memindahkan, merotasi, lalu scale up, scale down, itu dicatat di history stack-nya. Lalu selanjutnya yaitu fitur undo, mengambil status terakhir dari history stack
dan mengembalikan adegan ke kondisi sebelumnya. Aksi ini penting untuk memperbaiki kesalahan tanpa kehilangan seluruh desain. Ini di sini sudah ada satu objek. Misal kita mau menambahkan objek lainnya. Nah, jadi dua. Ketika kita mau menghapus, kita bisa mengembalikannya dengan fitur undo. Nah, jadi kembali dua. Lalu fitur selanjutnya yaitu redo, menyediakan mekanisme untuk mengulangi aksi yang telah di-undo dengan menyimpan status dalam array redo stack. Kombinasi undo dan redo memberikan fleksibilitas penuh dalam desain. Misalkan kita mau mengembalikan objek yang tadi, kita tinggal pencet redo. Nah, objeknya 2 seperti yang tadi ya. Lalu kita juga bisa menghapusnya. Ya. Yang selanjutnya itu snapshot state. Setiap kali pengguna melakukan aksi, misalnya menambahkan atau memindahkan objek, script mengambil snapshot dari seluruh adegan. Snapshot ini berupa representasi matematis dari semua properti objek dalam adegan. Keunggulannya, pendekatan berbasis sejarah memastikan pengguna dapat bereksperimen tanpa khawatir kehilangan data. Lalu mekanisme undo dan redo diterapkan secara efisien dengan array berbasis stack untuk performa optimal. Jadi kesimpulan relevansi program dengan submateri transformasi linear yaitu penerapan matriks transformasi. Setiap manipulasi objek, translasi, rotasi, dan skala direpresentasikan sebagai operasi matriks transformasi. Matriks ini memungkinkan perubahan posisi, orientasi, dan ukuran objek di ruang 3 dimensi sesuai dengan prinsip transformasi linear. Lalu komposisi transformasi. Transformasi kompleks seperti memindahkan dan memutar objek dilakukan dengan menggabungkan beberapa transformasi menjadi satu. Matriks menggunakan perkalian matriks. Hal ini mencerminkan aplikasi praktis komposisi transformasi linear dalam sistem koordinat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.